Di sebuah desa kecil yang tenang di jalur Pantura, terdapat restoran tua yang terkenal dengan makanannya yang lezat. Restoran itu dimiliki oleh seorang wanita parubaya bernama Busari. Restoran ini selalu ramai dikunjungi penduduk setempat dan bahkan wisatawan dari kota. Namun, ada satu hal aneh yang selalu menjadi bahan pembicaraan. Sebuah meja kayu di sudut ruangan yang tidak pernah dibersihkan. Meja tersebut, dengan ukiran-ukiran tua di atas permukaannya, tampak kontras dengan meja-meja lain yang bersih dan terawat. Orang-orang yang berkunjung ke restoran ini sering bertanya mengapa meja itu dibiarkan begitu saja. Namun, setiap kali pertanyaan itu diajukan, Busari hanya tersenyum samar dan mengalihkan pembicaraan. Karyawannya juga tampak enggan membicarakannya, seolah ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Konon, meja itu telah ada sejak restoran pertama kali dibuka oleh nenek Busari, lebih dari 50 tahun yang lalu. Meja itu dulunya adalah tempat favorit para pelanggan tetap, terutama seorang pria tua yang sering duduk di sana. Pria itu dikenal penduduk desa sebagai Pak Wiryo, seorang kaya raya yang sering mentraktir orang-orang. Namun, setelah kematiannya yang mendadak di restoran tersebut, meja itu menjadi simbol misteri. Setelah Pak Wiryo meninggal, meja itu mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Ada laporan dari karyawan yang bekerja malam hari bahwa meja itu terkadang bergerak sendiri. Suara kursi yang diseret terdengar meskipun restoran sudah tutup. Bahkan beberapa pelanggan mengaku melihat bayangan samar seorang pria tua duduk di meja itu dengan tatapan kosong ke arah luar jendela. Ketika Busari mengambil alih restoran, ibunya memberinya satu peringatan penting. Jangan pernah membersihkan meja itu, apapun yang terjadi. Awalnya, Busari merasa hal itu tidak masuk akal, tetapi ia memutuskan untuk menuruti perintah ibunya. Namun, rasa penasarannya semakin besar setelah mendengar kisah-kisah yang beredar di desa. Ibunda Busari bercerita bahwa neneknya, pendiri restoran, pernah mengalami kejadian aneh saat pertama kali membersihkan meja itu setelah kematian Pak Wiryo. Ketika kain lap menyentuh permukaan meja, suara langkah kaki terdengar dari arah dapur. Meskipun saat itu restoran sudah tutup, nenek Busari menemukan bahwa setiap kali meja itu dibersihkan, piring dan gelas di dapur akan terjatuh satu persatu. Kejadian ini berulang hingga akhirnya nenek memutuskan untuk tidak lagi menyentuh meja tersebut. Selain itu, nenek juga sering bermimpi bertemu dengan Pak Wiryo. Dalam mimpinya, Pak Wiryo selalu duduk di meja itu dan berkata, "Biarkan meja ini menjadi tempatku." Pesan itu diartikan oleh nenek sebagai perintah untuk menjaga meja itu tetap seperti apa adanya. Sejak saat itu, larangan membersihkan meja diwariskan kepada setiap generasi. Wati, seorang karyawan baru, tidak percaya pada cerita-cerita mistis. Ia berpikir bahwa cerita tentang meja itu hanyalah mitos untuk menarik perhatian pelanggan. Suatu malam, ketika semua orang sudah pulang, ia memutuskan untuk membersihkan meja tersebut. Wati membawa kain lap, ember berisi air sabun, dan mulai menggosok permukaan meja yang penuh dengan debu. Begitu kain lap menyentuh ukiran di meja, hawa dingin langsung terasa di seluruh ruangan. Lampu di restoran tiba-tiba padam, dan suara gemuruh terdengar dari luar. Dalam kegelapan, Wati mendengar suara seperti seseorang berbisik di telinganya. Kata-kata itu tidak jelas, tetapi intonasinya terdengar marah. Saat lampu menyala kembali, Wati melihat bayangan seorang pria tua berdiri di ujung ruangan, menatapnya tajam. Pria itu tidak berbicara, tetapi kehadirannya membuat Wati gemetar. Ia segera meninggalkan restoran tanpa membawa barang-barangnya. Keesokan harinya, ia mengundurkan diri tanpa menjelaskan alasannya kepada Busari. Karyawan yang bekerja lembur di restoran sering melaporkan mendengar suara-suara aneh dari arah meja itu. Terkadang suara langkah kaki terdengar, meskipun tidak ada siapapun di sana. Pada malam-malam tertentu, beberapa karyawan melihat kursi di sekitar meja itu bergerak sendiri. Kejadian ini membuat banyak karyawan merasa takut untuk bekerja sendirian di restoran pada malam hari. Setelah insiden dengan Wati, karyawan lain mulai lebih berhati-hati terhadap meja tersebut. Namun,
Rasa ingin tahu tetap ada. Suatu malam, seorang pelanggan tetap bernama Pak Harun yang terkenal suka menantang hal-hal mistis sengaja duduk di meja itu. Ia memesan makanan dan berkata kepada Bu Sari, "Kalau memang meja ini angker, biarkan saya merasakannya." Pada awalnya, tidak ada yang terjadi. Pak Harun menikmati makanannya dengan santai. Namun, saat ia mengangkat sendok terakhir, ia tiba-tiba tersedak. Wajahnya pucat, dan ia merasa ada tangan dingin yang mencengkeram bahunya. Pak Harun berlari keluar restoran tanpa menghabiskan makanannya. Sejak itu, ia tidak pernah kembali ke restoran tersebut. Bu Sari, yang semakin penasaran dengan meja tersebut, akhirnya memutuskan untuk berkonsultasi dengan Mbah Karyo, seorang dukun terkenal di desa. Mbah Karyo datang ke restoran pada malam hari dan meminta untuk duduk di dekat meja itu. Ia membawa dupa dan mulai membakar kemenyan untuk memanggil arwah yang menghuni meja tersebut. Setelah beberapa saat, Mbah Karyo berkata, "Meja ini bukan meja biasa. Arwah yang terikat di sini adalah Pak Wiryo, pemilik asal kekayaan restoran ini. Ia meninggalkan sesuatu yang sangat penting di meja ini, sesuatu yang belum terselesaikan." Mbah Karyo menjelaskan bahwa setiap kali meja itu dibersihkan, arwah Pak Wiryo merasa terganggu karena ia menganggap meja tersebut sebagai simbol keberadaannya. Membersihkan meja itu seperti menghapus jejaknya dari dunia ini. Melalui percakapan dengan Mbah Karyo, Bu Sari menyadari bahwa neneknya pernah berpesan agar meja itu tetap dalam kondisi asli. Ia juga teringat bahwa nenek sering berbicara tentang keberkahan yang berasal dari meja tersebut. Mbah Karyo menambahkan, keberkahan ini adalah hasil dari dedikasi dan niat baik Pak Wiryo semasa hidupnya. Jangan pernah abaikan hal ini. Setelah kejadian ini, Bu Sari mulai memandang meja tersebut bukan hanya sebagai barang antik, tetapi juga sebagai pusat energi yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Ia bahkan merasa bahwa keberadaan meja itu membawa keberuntungan bagi restoran, meskipun ada sisi menyeramkan yang menyertainya. Banyak pelanggan tetap yang datang ke restoran karena cerita tentang meja ini, sehingga restoran semakin dikenal luas. Namun, Bu Sari juga tidak ingin larangan tersebut menimbulkan rasa takut yang berlebihan. Ia menjelaskan kepada karyawannya bahwa meja itu tidak perlu ditakuti selama mereka menghormatinya. Dengan cara ini, Bu Sari berhasil menjaga keseimbangan antara menjaga tradisi dan menjalankan bisnis. Cerita tentang larangan membersihkan meja ini menjadi legenda di desa. Banyak wisatawan datang ke restoran bukan hanya untuk mencicipi makanannya, tetapi juga untuk melihat langsung meja tersebut. Beberapa dari mereka bahkan membawa bunga atau lilin kecil sebagai bentuk penghormatan. Suatu hari, sekelompok wisatawan datang ke restoran untuk melihat langsung meja yang terkenal itu. Salah satu dari mereka, seorang wanita muda bernama Dina, tiba-tiba merasa tidak enak badan saat mendekati meja tersebut. Ia mengaku mendengar suara pria tua yang berkata, "Jangan ganggu tempatku." Beberapa detik kemudian, Dina jatuh pingsan dan mulai berbicara dengan suara yang bukan miliknya. Dalam keadaan kesurupan, Dina menyebutkan nama Pak Wiryo dan berkata bahwa meja itu adalah tempatnya untuk beristirahat. Setelah kejadian itu, Dina dibawa keluar restoran dan ia kembali sadar beberapa saat kemudian. Namun, ia tidak mengingat apapun tentang apa yang terjadi. Bagi penduduk desa, meja itu adalah pengingat bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Larangan membersihkan meja menjadi simbol penghormatan terhadap tradisi dan warisan leluhur, sekaligus pengingat bahwa beberapa hal sebaiknya dibiarkan sebagaimana adanya. Dengan tetap menjaga meja itu dalam kondisinya yang asli, Bu Sari tidak hanya melindungi cerita dan sejarah keluarganya, tetapi juga memberikan ruang bagi arwah Pak Wiryo untuk beristirahat dengan damai. Meja ini adalah penghubung antara masa lalu dan masa kini, kata Bu Sari suatu hari. Selama kita menghormatinya, ia akan terus membawa keberkahan bagi kita semua. Bu Sari mewarisi restoran ini dari ibunya, dan konon, restoran ini berdiri sejak beberapa dekade lalu. Restoran itu selalu ramai,
Tetapi ada desas-desus tentang pesugihan yang dilakukan oleh pemiliknya. Menurut cerita yang berkembang di desa, restoran ini tidak akan bisa bertahan lama tanpa ritual khusus yang dilakukan secara teratur. Ritual itu dipercaya sebagai cara untuk mempertahankan keberuntungan dan kemakmuran yang mengalir ke restoran. Ritual ini bermula dari generasi pertama pemilik restoran, yaitu Nenek Busari. Neneknya adalah seorang wanita yang dikenal memiliki hubungan dengan dunia mistis. Pada suatu hari, setelah restoran mengalami kerugian besar, Nenek Busari dikabarkan pergi menemui seorang dukun sakti bernama Mbah Karyo. Mbah Karyo memberikan petunjuk untuk melakukan sebuah perjanjian dengan penghuni tak kasat mata yang diyakini sebagai roh penjaga tempat tersebut. Perjanjian itu melibatkan penyediaan sesajen khusus yang harus diletakkan di meja tertentu di restoran setiap malam Jumat Kliwon. Jika perjanjian ini dilanggar, dukun itu memperingatkan bahwa kemakmuran restoran akan sirna dan pengelola restoran akan mengalami nasib buruk yang mengerikan. Setiap malam Jumat Kliwon, Busari dan karyawan kepercayaannya akan mulai mempersiapkan ritual setelah restoran tutup. Persiapan dimulai dengan membersihkan seluruh ruangan kecuali satu meja kayu di sudut restoran. Meja itu adalah meja yang dianggap keramat, di mana sesajen akan diletakkan. Tidak ada yang diizinkan menyentuh atau memindahkan meja tersebut tanpa izin Busari. Di atas meja itu, Busari akan meletakkan sesajen berupa nasi kuning, ayam panggang, telur rebus, kembang 7 rupa, dan segelas air putih. Selain itu, ia juga menyalakan dupa yang ditempatkan di 4 penjuru meja. Menurut Busari, asap dupa adalah sarana untuk memanggil penghuni tak kasat mata agar datang dan menerima persembahan. Selama ritual berlangsung, karyawan yang membantu seringkali mengalami kejadian-kejadian aneh. Salah satu karyawan bernama Wati mengaku pernah melihat bayangan hitam melintas di belakang Busari saat ia sedang membaca mantra. Bayangan itu bergerak cepat, tetapi Wati yakin bahwa ia melihat sosok yang tinggi besar dengan mata merah menyala. Kejadian lain dialami oleh seorang karyawan baru bernama Rudi. Saat sedang menata sesajen, ia merasakan tangan dingin mencengkeram bahunya. Ketika ia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Namun, hawa dingin itu tetap terasa sampai ritual selesai. Busari tampaknya tidak terganggu oleh kejadian-kejadian ini. Ia hanya mengingatkan para karyawannya untuk tidak panik dan tetap fokus. "Jangan takut, mereka hanya lewat," katanya dengan suara tenang. Namun, karyawannya tahu bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar mereka hanya lewat. Suatu malam, salah satu karyawan baru bernama Lina yang tidak percaya dengan hal-hal mistis mencoba melanggar aturan ritual. Ia merasa bahwa semua ini hanyalah taktik Busari untuk menciptakan kesan mistis pada restoran. Ketika Busari tidak ada, Lina memutuskan untuk membersihkan meja keramat itu, sesuatu yang sudah dilarang dengan tegas. Begitu kain lap menyentuh permukaan meja, seluruh ruangan tiba-tiba menjadi gelap. Lampu-lampu padam, dan suara angin kencang terdengar di dalam restoran. Lina merasa ada sesuatu yang mengawasinya, tetapi ia tidak bisa melihat apapun. Dalam kegelapan itu, ia mendengar suara bisikan, "Kau tidak seharusnya melakukan ini." Ketika lampu menyala kembali, Lina ditemukan pingsan di lantai oleh karyawan lain. Setelah kejadian itu, Lina sering mengalami mimpi buruk tentang sosok hitam besar yang mengejarnya. Ia akhirnya memutuskan untuk berhenti bekerja di restoran, tidak sanggup menghadapi tekanan dari kejadian tersebut. Busari jarang menjelaskan tentang asal-usul ritual ini kepada orang lain, tetapi seorang pelanggan tetap bernama Pak Harun yang memiliki minat pada hal-hal mistis pernah berhasil mengorek sedikit informasi. Menurut Pak Harun, ritual ini adalah bentuk perjanjian yang dilakukan oleh Nenek Busari dengan makhluk gaib untuk menjaga keberlangsungan restoran. Makhluk itu, yang disebut sebagai penjaga meja, adalah roh kuat yang menetap di restoran. Roh ini dipercaya membantu menarik pelanggan dan memastikan bisnis berjalan lancar. Sebagai imbalannya, roh tersebut harus diberi sesajen secara teratur. Jika ritual ini tidak dilakukan, roh itu akan menjadi marah dan menyebabkan malapetaka.
Pada malam Jumat Kliwon yang bertepatan dengan malam purnama, Busari mengadakan ritual yang lebih besar dari biasanya. Ia meminta bantuan Mbah Karyo untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Malam itu, meja keramat dihias dengan kain putih dan diberi tambahan sesajen berupa kepala kambing yang dipercayai sebagai simbol persembahan tertinggi. Selama ritual, suasana di restoran menjadi sangat mencekam. Hawa dingin terasa menusuk tulang dan suara-suara aneh terdengar dari berbagai arah. Beberapa karyawan melaporkan mendengar suara langkah kaki di atap restoran, meskipun tidak ada orang di sana. Ketika Busari mulai membaca mantra, pintu restoran yang sudah terkunci tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Angin kencang masuk ke dalam ruangan, membuat lilin-lilin padam. Namun, Mbah Karyo tetap tenang. Ia melanjutkan mantranya sambil menaburkan bunga di sekitar meja. Beberapa saat kemudian, suara gemuruh terdengar dari bawah lantai restoran. Semua orang merasa seperti sedang berada di atas kapal yang berguncang. Namun, setelah beberapa menit, semuanya kembali tenang. Mbah Karyo berkata, ritual ini telah diterima. Tidak ada yang perlu ditakutkan lagi. Setelah malam ritual besar itu, restoran Busari semakin sukses. Pelanggan datang dari berbagai kota untuk mencicipi makanan sekaligus mendengar cerita tentang meja keramat. Namun, bagi Busari, kesuksesan ini datang dengan harga yang mahal. Ia harus terus menjaga ritual ini agar arwah penjaga restoran tetap tenang. Busari tahu bahwa suatu hari nanti, ia harus mewariskan tugas ini kepada generasi berikutnya. Tetapi, apakah anak-anaknya akan siap menerima tanggung jawab ini? Ataukah ritual ini akan berakhir, membawa malapetaka yang telah lama tertunda? Pertanyaan-pertanyaan ini tetap menjadi misteri yang belum terjawab, seperti meja keramat di sudut restoran tua itu. Tiba-tiba, suhu ruangan menjadi dingin dan lampu mulai berkedip. Sesosok bayangan muncul di dekat meja, perlahan-lahan membentuk wujud Pak Wiryo. Ia terlihat muram, tetapi tatapannya tidak lagi tajam seperti yang pernah dilihat Wati. Dengan suara yang berat, Pak Wiryo berbicara, "Aku belum tenang karena wasiatku tidak pernah disampaikan." Pak Wiryo menceritakan bahwa ia meninggalkan surat wasiat yang tersembunyi di salah satu laci meja itu. Surat tersebut berisi pesan untuk keluarganya yang harus disampaikan sebelum ia bisa beristirahat dengan damai. Setelah mendengar itu, Busari segera membuka laci meja yang selama ini tidak pernah diperhatikan. Di dalamnya, ia menemukan sebuah amplop tua yang sudah mulai menguning. Setelah surat itu diserahkan kepada keluarga Pak Wiryo, suasana restoran mulai berubah. Tidak ada lagi suara-suara aneh atau bayangan yang terlihat di meja tersebut. Meskipun demikian, Busari tetap memutuskan untuk tidak membersihkan meja itu sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada arwah Pak Wiryo. Restoran itu tetap menjadi tempat favorit banyak orang, tetapi meja di sudut ruangan itu kini dikenal sebagai meja Pak Wiryo. Pengunjung yang datang ke sana sering memberikan bunga atau menyalakan lilin kecil sebagai bentuk penghormatan. Cerita ini menjadi legenda di desa tersebut, mengingatkan semua orang bahwa beberapa hal memang sebaiknya dibiarkan sebagaimana adanya.